Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Asy-Syifa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia di dalam sebuah majelis yang insyaallah majelis barokah. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kepada orang-orang selalu istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu, minum kopi bersama tetangga, sambil ngobrol bercanda tawa. Selamat datang di Taman Surga, tempat menimba ilmu pencerah jiwa. Bapak Ibu, saat ini kita berada di taman-taman surga. Inilah tempat-tempat kajian, majelis ilmu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang didoakan para malaikat, ya, mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan saat kita berada di taman surga. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini pengajian Sabtu pagi insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim LC MAG dengan sebuah tema sampai kapan kita beribadah, ya. Bapak Ibu, pergi ngaji naik sepeda mini, pulang pergi tak merasa lelah. Mari kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Lukman Hakim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina warzuqna al-amala bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak yang berbahagia,
Alhamdulillah kita berada di Masjid Syifa. Semoga ini bagian dari cara Allah untuk menjadikan kita bersama-sama didoakan oleh para malaikat. Allahumma amin. Ada dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ayat yang ke-7. Dados kula panjenengan sami ini tambahan berita gembira. Jadi orang-orang yang beriman menika didoakan para malaikat. Jadi siapapun orang yang beriman punya hak untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi para malaikat memohonkan al-maghfirah, ampunan untuk siapa? Lilladzina amanu, orang-orang yang beriman. Masalahnya jenengan sampun minta dumateng Allah napa dereng? Sampun nggih? Ya Allah, semoga para malaikat mendoakan saya karena saya orang beriman. Ya Allah, semoga ya Allah para malaikat mendoakan anak-anak saya ya Allah. Karena anak-anak saya orang beriman. Ya Allah, saudara saya ya Allah. Kemarin itu loh, halal bihalal. Mereka orang-orang beriman. Bani Kasmijan, Bani Ihsan. Ya Allah, semoga para malaikat ya Allah, perintahkan mereka ya Allah untuk mendoakan kami. Agar di antara doanya napa? Kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, di akhir hadis Rasulullah ngendika, "Tsumma yuqalu lahum qumu maghfuran lakum." Maghfuran menika napa? Allah telah memberi ampunan. Menika di antara hadis yang menguatkan sebaiknya jenengan kalau hadir di majelis ilmu menika sampai akhir. Sampai jam berapa mungkin? Sampai 7. Terus saat menika jenengan WA nggih kalau ada janji nanti habis pengajian. Maksimal 7:30 nggih. Karena napa? Ada berita dari Rasulullah. Jadi akhir majlis menika Rasulullah ngendika, "Tsumma yuqalu lahum qumu maghfuran lakum." Dan menika selesai majlis, itu akan ada ampunan yang Allah berikan untuk jenengan, untuk kita. Dan kemudian jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Lah menika. Jadi ampunan dari Allah Bapak Ibu sekalian, itu dipastikan memudahkan semua amal yang ingin jenengan rencanakan.
Jadi kalau Allah memberikan ampunan kepada kula panjenengan sami, napa? Lancar. Napa Bapak Ibu? Lancar. Oke. Lancar jaya, lancar. Lancar. Mudah. Napa? Mudah. Sukses. Nggih. Termasuk kula panjenengan sami, ngeten nggih. Yang kita tuju menika napa? Kita itu akan kembali. Napa? Kembali. Maka kalau ada kalimat dalam bahasa Arab, contoh al-istighfar, berarti memaos napa? Astagfirullah. At-takbir, Allahu Akbar. At-tasbih, Subhanallah. Hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. At-tahlil, la ilaha illallah. Nah, ini yang tahu habisnya kan al-istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka al-istirja menika napa? Kita akan pulang. Nah, ada beda zahaba dengan roja'a. Itu benten. Jadi bapak sekalian, rujuk ataupun istirja itu ada makna pertama adalah memang pulang untuk tidak kembali lagi. Tuh. Ini betul ngetin-ngetin ibu nggih. Jadi orang yang meninggal menika napa? Pulang dan boten kembali ke rumah lagi. Yang kedua, istirja rujuk menika apa artinya? Jenengan kesini itu bukan pulang, tapi jenengan zahib. Pergi ke Masjid Asy-Syifa untuk pulang. Pulang kemana? Nah, jadi tempat jenengan lama, ngeten nggih. Hadis itu berarti jenengan pulang kembali. Jadi jenengan jangan ngendika aku arep mulih neng Jakarta. Kalau jenengan pulang ya ke rumah jenengan, kecuali jenengan punya rumah di mana? Di Jakarta. Jadi pulang menika tempat kembali yang kita lama. Kita apa? Lama di situ. Contoh rumah kita. Oke. Maka rumah menika Rasulullah ngendika baiti jannati. Jenengan saged ngitung. Niki sing napa? Mengki hitung-hitungannya ternyata masih kurang, hanya jenengan evaluasi. Jadi tempat yang paling lama jenengan seharusnya napa? Menempatinya nggih menika tempat tinggal. Napa tempat tinggal jenengan? Griya jenengan di dunia rumi, Pak. Maka ibu-ibu yang nggak suka di rumah niku diingatkan itu. Bapak-bapak yang nggak suka di rumah, sukanya di warung. Mosok 24 jam niku ning warung 10 jam. Jadi tempat pulang kita di dunia menika estunipun pundi? Rumah. Tapi nggih wonten SKB nih, lah aku ning rumah kok sumpek. Ah. Kenapa yo? Kalau bapak suami jenengan ternyata merasa rumahnya sumpek, Bu, tanemi bunga mawar. Ah. Iya Pak, seneng napa bunga mawar, bunga melati,
Sok-sok ini kalau bapak-bapak ini kalau belum lenggah di rumah sudah bilang, Bu aku arep metu janjian karo koncoku. Ya Allah, lenggah rumiyin Pak. Maka ibu kalau bapaknya datang ke rumah langsung disambut Bu ya. Senyuman, ada kopi, ada pisang goreng, apalagi. Ben kraos datang putih. Nggih. Karena apa? Pangapunten Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menika langsung mengaitkan surga itu dengan rumah. Baiti, halo, baiti menika napa maksudipun? Rumah. Jannati itu ada dua makna. Kalau rumah kita, ngeten nggih, itu surga kita, seneng napa seneng? Pak, seneng loh Pak nggih. Kalau ternyata ada suasana yang kurang, maka perlu napa kesukaan bapak-bapak, Bu. Napa Bu? Kopi, siapkan kopi. Napa malih? Pak, apa nenek ibu? Gimana? Ini ibu baru datang ke rumah langsung merencanakan, Pak aku ada warisan. Wis sing napa piring-piring kok diumbahi kok diisai. Pak aku ada pertemuan organisasi. Wah. Bu lenggah rumiyin nggih, ayo ngopi ngoten. Napa sekalian? Jadi jannah menika napa yang ngangeni ngoten. Maka kalau bisa bapak-bapak kalau jenengan punya dana, enggak apa-apa Pak. Dana menika dialokasikan yang napa? Yang banyak untuk rumah. Contoh kalau memang untuk sarana prasarana, ngaten nggih. Kalau memang rumah perlu AC, AC. Mosok gonta-ganti mobil ping 17 lho. Kamar panas lho ya ora dipasangi AC. Pak, halo Pak. Jannah yang kedua itu maksudnya apa? Baiti jannati, rumah itu sarana terpenting, sarana yang paling nopo pokok untuk menghantarkan penghuninya ke surga. Ya. Jadi Bapak sekalian, kembali bahwasanya tadi ya ada namanya roja'a, ada namanya zahaba. Kan ngeten Bapak. Tadi saya berangkat dari rumah jam 6 kurang seperempat. Habis ini duduk kemana? Kembali kemana? Rumah. Gitu. Mungkin sonten pada asar. Muter balik. Kembali kemana? Rumah. Rujuk. Kembali ke warung. Sementara gitu loh. Bukan kembali, transit ke warung itu transit, Pak. Halo. Kula benjing insyaallah badminton. Badminton. Sama kembali ke rumah gitu loh. Nggih. Wis badminton pamite badminton dadak ngono. Ya. Neng omah ki lho, urung apa-apa wis pengen metu neh. Oh sekalian, semoga rumah kita adalah surga kita. Bapak yang berbahagia, napa Bu? Judul kita apa hari ini? Masya Allah. Sampai kapan? Masya Allah. Ini ada cerita Pak, tapi jangan tangkap. Ini kan judulnya pertanyaan. Ya. Ada jawaban yang dipastikan benar. Dan nggak mungkin saya akan menyalahkan. Bahkan pertanyaan yang jenengan pangapunten, saya tanya jenengan bahasa Arab, jenengan jawab dengan jawaban ini, pasti saya nggak berani menyalahkan. Gimana Pak? Ada yang tahu jawabannya? Pokoknya Ibu min aina ji'ti. Oh, berarti beliau bisa bahasa Arab. Apalagi how are you?
Where are you coming from? Oh, gitu. Contoh yang nggak pernah belajar. Tapi dengan jenengan menggunakan jawab menika, pasti saya tidak berani menyalahkan. Ada yang tahu? Nah, jadi kiai saya itu memberikan solusi. Jadi kalau jenengan ditanya sesuatu yang sulit, Bu, maka apa? Jawablah dengan ayat Al-Quran apa saja. Min aina ji'ti? Bismillahirrahmanirrahim. Berani nyalahkan, Pak? Halo, salah. Enggak, ayat Quran mau disalahkan. Jadi ketika jenengan nyampaikan ayat Quran, enggak mungkin kan ustadz akan menyalahkan, guru menyalahkan. Pokoknya. Sampai kapan? Apa namanya? Di mana ibu kota Nabundi? Prancis. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar apa benar jawabannya pun? Ayo siapa yang berani menyalahkan? Apa malih? Nabi Adam itu usianya berapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayo, siapa sing wani nyalah nih? Ayat Quran kok disalahin? Ini punyamu nopo punya dereng nih. Jadi setiap pertanyaan ketika jawab dengan ayat Al-Quran, leres napa leres? Karena apa? Quran itu pasti benar. Tapi sudah sampai jawab pertanyaan di ujian itu nggak lulus nanti jenengan. Tapi nggak berani menyalahkan. Karena Allah ngendika, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Jadi semua ayat Al-Quran pasti tidak mungkin salah. Jadi semua pertanyaan, 100 pertanyaan dengan jawab Bismillahirrahmanirrahim, betul semuanya. Menurut nopo? Al-Quran. Karena Bismillah menika kan Quran Pak kita. Surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-bapak yang berbahagia, sering saya menyatakan kita ngaji. Kita berangkat dari surat Al-Hijr, ayat terakhir. Ini kalau saya mau cepat ngeten jawaban, kan itu perlu dijawab. Sampai kapan saya beribadah kepada Allah? Maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya sampaikan ayat surat Nabaw Al-Hijr ayat 99, akhir ayat. Sebelum itu sering saya sampaikan, sebaiknya saya tidak mengatakan waktu saya terbatas. Halo Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaliknya apa? Kita tidak mengatakan apa? Kesempatan saya apa? Terbatas. Atau saya mengatakan umur saya terbatas. Meskipun ini tidak salah. Ya. Aku terbatas loh ya. Usia, waktu. Tapi ganti dengan sebuah kalimat ibadahku terbatas. Waktu saya beribadah terbatas. Kesempatan saya beribadah terbatas. Bersama siapa saya beribadah terbatas. Kesehatanku untuk beribadah terbatas. Hartaku untuk beribadah terbatas. Apa malih? Jabatanku untuk beribadah terbatas. Hidupku untuk beribadah terbatas. Jadi semua yang jenengan ada itu karunia Allah. Kaitkan langsung dengan
ibadah. Nah, kenapa? Gitu ya. Contoh. Kenapa Bapak nggak ada masalah kamu kuliah di Fakultas Kedokteran? Mungkin nanti akan selesai dengan biaya 1 miliar. Karena ini bentuk ibadahnya Bapak. Untukmu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini adalah nafkah Bapak untukmu, kewajiban Bapak untukmu. Dan nanti semoga kita akan bersama di surga. Kita berat napa mboten Bu nek ngoten? Ringan kan? Halo? Ringan. Jadi semua yang ada pada jenengan kaitkan langsung dengan apa? Sebuah ibadah semata karena Allah, maka semuanya akan apa? Maka di surat Al-An'am nek mboten kelentung nggih 162. Qul inna sholati, apa rikonya? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, surat Az-Zariyat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okay. Jadi saya ini hadir, ngaten nggih. Ini sesungguhnya untuk ibadah kepada Allah. Maka keliru bagi saya ketika ada pada diri saya bukan untuk beribadah kepada Allah, menyalahi, Pak. Kenapa saya dihadirkan Allah di muka bumi ini? Karena apa? Kalau kita bicara tentang tafsirnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa menika lil hasr. Illa menika lil hasr. Illa liya'budun. Artinya apa? Memang Luqman kamu itu di dunia untuk ibadah. Ketika kamu di dunia ya, kesana kemari, bukan untuk ibadah, itu menyalahi. Segera kamu sadar. Segera kamu istighfar. Monggo, astagfirullah. Nanti nih. Maka kenapa, Bapak-Bapak sekalian, Aisyah menyampaikan satu kesaksian. Rasulullah menikah tidak pernah lupa sama Allah meskipun sekejap. Meskipun apa? Sekejap. Selalu dalam kondisi ingat kepada Allah. Nggih. Terus monggo Bapak Ibu sekalian, kalimat nggih menika lafzul jalalah menika selalu hadir. Dengan mau berdiri bismillah. Maka semua yang jenengan lihat nggih, jenengan kaitkan dengan Allah sebagai bukti jenengan beribadah. Apapun Bapak Ibu sekalian. Ada suasana enak, alhamdulillah. Ini kok rasanya kok nggak enak apapun. Astagfirullah. Jadi semua kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu menjadi sangat tinggi kedudukannya karena dikaitkan dengan Allah. Maka jenengan kula panjenengan sami ingin tinggi kedudukan kita itu manakala apapun dan siapapun yang ada sekitar saya yang saya lihat harus saya kaitkan dengan Allah. Berbiaya napa mboten, Bu? Halo, jenengan maos bismillah berbiaya napa mboten? Mboten. Gitu. Oh, sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan jin. Kenapa jin dulu, Bu? Enggak manusia. Hah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa jin dulu, Bu?